Guys, ngeri banget nih guys, Bea Cukai mau dibubarkan sama Purbaya. Wah, ini sebetulnya berita yang sangat-sangat heboh dan mungkin ditunggu-tunggu juga bagi begitu banyak pelaku usaha yang ada di Indonesia. Khususnya kalau lu orang Jepang, kalau orang Jepang udah capek kena palak. Wah, lu penasaran gak sih kenapa Bea Cukai sampai mau dibubarin nih sama si Purbaya nih? So, kalau lu penasaran dan lu memang sering ya bisnis ekspor impor di Indonesia ini, begitu jelimetnya, begitu ngerinya, makanya lu jangan skip video ini karena bisa jadi lu setuju sama Purbaya. So, let's check this out. Jadi teman-teman sepertinya sejarah mau berulang nih. Tapi nanti aja gue mau ceritakan. Karena sebetulnya Indonesia bukan untuk pertama kalinya itu membekukan Bea Cukai. Indonesia pernah lakukan ini bertahun-tahun yang lalu. Tetapi yang paling penting adalah kenapa ya Purbaya ya Menteri Keuangan favorit kita ini kok bisa-bisanya ngomel-ngomel dan mendadak marah sama Bea Cukai. Makanya lu jangan skip video ini. Daripada penasaran lu cek aja deh videonya yang satu ini. Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibukukan diganti dengan SGS. Bisa dibukukan. Jadi di sini lo bisa lihat lah bahwa ya pemimpin tertinggi kita, republik kita udah sakit hati, udah sebel banget dengan yang namanya Bea Cukai ini. Dan temen lu sendiri kalau punya pengalaman buruk sama Bea Cukai, tulis dong di kolom komentar di bawah ini. Ya pasti udah banyak yang tahu lah kalau seandainya Bea Cukai ini memang perlu direformasi. FYI aja guys, memang Bea Cukai ini musuh bersama. Republik ini punya sejarah yang buruk bersama Bea Cukai. Jujur-jujuran aja lah, lu tahu tahun 1985 memang Bea Cukai ini mau dibubarin sama Soeharto, dia kesel banget karena begitu banyak penyeludup barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi di tahun 1985 memang sudah tercatat sejarah negara kita pernah bertarung melawan Bea Cukai. Hasilnya menang atau kalah. Intinya lu bisa lihat di sejarah ini bahwa apa? Soeharto sedemikian kesel dengan Bea Cukai. Dia sampai nyuruh itu dibubarin. Pada akhirnya ya Menteri Keuangan saat itu ambil keputusan untuk membekukan Bea Cukai dan diganti sama vendor asing. Mereka hire perusahaan swasta dari luar negeri yang namanya SGS Swiss. Jadi lu bayangin ya, negara kita dikerjain sama Bea Cukai itu memang udah sejak berpuluh-puluh tahun tuh oknum-oknum sibuk memperkaya diri mereka tuh. Soeharto aja sampai gemes banget loh, dia dikadalin terus sampai dia bekukan itu di tahun 1985. Tapi semua ini udah bermula sejak tahun 60-an guys. Jadi lu bayangin ya, di tahun 1968 Menteri Keuangan kita dijabat oleh Ali Wardana. Kala itu terjadi banyak penyelewengan dan korupsi di Bea Cukai, dan menurut jurnalis senior saat itu Mohtar Lubis, praktek-praktek penyelundupan dan penyelewengan di Bea Cukai terus terjadi karena terjalin kong kali kong antara Bea Cukai dan para penyelundup importir ini. Dan kerja Bea Cukai itu sebetulnya cuma bikin denda-denda palsu supaya kena denda damai yang memang memuaskan semua pihak yang bersangkutan. Bahkan Menteri Keuangan sampai memeriksa